kalian masih menjaga kesehatan dan masih terus bersemangat mencari pengetahuan sebagai bekal kalian di masa depan, masa dewasa kalian. Selain YouTube ini, kalian bisa menemukan YouTube saya yang lain, dan bila kalian menginginkan dalam bentuk catatan, maka bisa kalian temukan di blog seperti yang tertera di layar. Langsung saja saya ke soal bagaimana kalian cara menganalisisnya. Yang pertama, untuk mencapai kompetensi 3, yaitu menerapkan suatu konsep dalam soal, yaitu konsep interaksi antar makhluk hidup, maka kalian perhatikan poin pertanyaan, dan di dalam pertanyaan itu kalian tentukan dulu kata-kata atau kunci yang dapat menghubungkan dengan jawaban. Untuk soal secara keseluruhan kalian bisa membacanya sendiri. Di sini langsung pada permasalahannya. Saya beri tanda tebal. Bebek-bebek itu suka berada di sekitar tanaman obat yang selalu becek. Jadi pada kunci katanya ada pada bebek-bebek, tanaman obat, dan becek. Nah, hal ini disebabkan oleh pada tiap-tiap poin kalian juga harus menentukan kunci kata yang berkaitan dengan pertanyaan. Di bagian option do itu ada tanda merah, ya, bukan berarti itu jawabannya, bukan. Tetapi karena pada penebalan warna pohon mangga itu optionnya ikut dalam penebalan atau pewarnaan. Jadi saya ke option A. Menentukan kuncinya adalah bebek-bebek dan pohon mangga. Nah, pada pertanyaan tidak tertera adanya pohon mangga, maka ini tidak bisa dikaitkan. Itu yang pertama. Yang B, pada tanaman obat, di sana ada kunci tanaman obat, kemudian ada bebek juga. Nah, kemudian ada kata nutrisi. Apakah tanaman obat ini memberi nutrisi pada bebek? Tanaman obat memberi nutrisi pada bebek. Itu yang akan dijadikan bahan pertimbangan kalian menentukan apakah option B ini benar atau salah. Kemudian option C, ada bebek juga, ada tempat yang becek. Nah, apakah tempat yang becek ini memberikan makanan pada bebek? Berikutnya option yang do, ada kunci pohon mangga dan tanaman obat. Sekali lagi, ketika kalian menentukan itu jawaban, harus sesuai dengan kata kunci pada pertanyaan. Saya ulangi lagi, kata kuncinya bebek, tanaman obat, dan becek. Itu cara kalian menganalisis suatu soal. Nah, mana yang benar? Nanti bisa kalian cocokkan ketika kalian menghadapi soal. Terus bagaimana kalian nanti tahu soalnya? Saya kirimkan, kemudian bagaimana jawabannya? Jika kalian memerlukan jawaban itu, kalian bisa komen di YouTube ini. Pasti akan saya kirimkan jawaban yang benar. Berikutnya soal yang kedua, masih pada kompetensi di mana kalian harus menerapkan konsep tentang ekosistem. Jadi konsepnya sudah berbeda, tetapi kompetensinya adalah menerapkan. Salah satu dari menerapkan suatu konsep di sini adalah kalian membuktikan apakah yang dimaksud dengan ekosistem sungai. Beberapa kata yang saya beri huruf tebal itu merupakan kunci.
Nah, berikutnya kita masuk pada pertanyaan. Keadaan dan situasi di atas membuktikan bahwa. Jadi, adanya sungai, jenis pepohonan, tanaman perdu, air sungai, batu, kemudian ada pasir, ikan kecil-kecil, dan cahaya matahari. Di sana, apakah yang ditulis itu merupakan ekosistem? Nah, ekosistem itu apa? Itu ada pada slide 2 dan slide 3. Berikut nanti juga saya berikan linknya, link YouTube-nya untuk masing-masing slide. Jadi sebelum kalian menjawab soal-soal ini, kalian memahami dulu konsep dari interaksi makhluk hidup dan lingkungannya dari YouTube sebelumnya. Buat kalian yang belum memiliki, nanti saya share semuanya. Option A, di situ ada sungai dan lingkungan. Apakah betul itu ekosistem? Kemudian option B, ada sekelompok tanaman. Padahal di kata-kata kunci di sana ada yang tidak hanya tanaman. Nah, benarkah option ini? Berikutnya C, lingkungan sungai. Lingkungan sungai itu berupa benda hidup dan benda mati. Apakah betul demikian? Jadi nanti kalian bisa menyesuaikan dengan slide 2 dan slide 3 yang membahas tentang ekosistem. Berikutnya option D, di situ ekosistem sungai terdiri dari semua benda yang ada dalam sungai. Apakah betul ekosistem sungai itu yang hanya pada sungainya saja? Berikutnya kita lanjutkan ke soal berikutnya, di mana kompetensi yang kalian dapatkan sudah mengalami peningkatan dari C3 menjadi C4. Di mana C4 itu proses menganalisis. Jadi levelnya level 4. Jika kalian masih memahami suatu soal itu dengan menyebutkan sesuatu, maka level kalian masih level 1 atau level 2, dan itu harusnya kalian berada di SD. Jadi kalau sudah masuk ke SMP, levelnya harus naik dari minimal adalah C3. Jadi bagaimana kalian menerapkan. Kemudian ke tingkat berikutnya adalah menganalisis, yaitu C4. Ketika kalian mampu memilih suatu data, maka kalian mampu untuk menganalisis soal yang ada. Memilih data, apa saja data yang termasuk di dalam lingkungan. Sesuai dengan slide 2. Di sini ada beberapa siswa, ada 4 siswa yang mendapatkan data dari lingkungan, di mana siswa ini mendapatkan tugas dari gurunya untuk mencatat segala sesuatu yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka. Nah, kata kuncinya adalah lingkungan. Maka kalian harus memahami dulu lingkungan itu apa. Jadi itu dijelaskan di slide 2. Setelah itu kalian akan memilih apakah lingkungan itu termasuk tanaman buah naga, yang di situ saya beri tanda merah itu sebagai pertimbangan atau kunci kalian menentukan jawaban itu benar atau salah. Kemudian data oleh siswa yang lain itu ada tanah. Kemudian siswa berikutnya, IMA, itu menyebutkan ada pepohonan dan lain-lain, tapi ada yang saya beri tanda merah itu kuncinya. Ada tanaman bunga. Kemudian untuk guntur yang dari saya beri tanda merah adalah air. Sebenarnya yang lainnya juga mempengaruhi, tapi ketika kalian melihat satu yang saya beri tanda merah, maka kalian sudah bisa menentukan apakah jawaban atau data yang dikumpulkan masing-masing anak itu merupakan data tentang lingkungan. Lanjut ke soal berikutnya. Pada C4 lagi, menelaah tentang individu dalam suatu ekosistem. Individu dijelaskan pada slide 6. Kata kunci di sini adalah pernyataan tentang individu. Di sini ada beberapa data yang sudah ditampilkan di soal. Nah, apakah tanaman bunga itu individu? Nah, kalian bisa melihat di data itu, tanaman bunga itu ditunjukkan adalah sekelompok.
Kemudian option B di sana, matahari. Apakah matahari itu individu? Nah, untuk menyatakan itu individu atau bukan, tentunya kalian harus memahami apakah individu itu hanya berupa makhluk hidup atau bisa juga berupa benda mati. Berikutnya, option C, kupu-kupu, apakah itu individu? Kemudian option D, kupu-kupu, tanaman bunga, dan matahari yang saling membutuhkan. Apakah ketika itu ditulis semua itu juga individu? Jadi pada setiap option kalian harus bertanya kepada diri Anda sendiri, apakah sesuai dengan konsep yang kalian pahami, yaitu tentang individu. Berikutnya soal ke-5 masih pada menganalisis. Jadi menganalisis itu tidak harus disebutkan di situ menganalisis, tapi ketika di sini menyeleksi dari sekian data yang ada, ketika siswa itu mampu menyeleksi, maka dia sudah melakukan proses analisis. Tentang populasi juga ada di slide 6, dan ini harus dikaitkan dengan pengertian tentang atau konsep tentang ekosistem sawah. Jadi ekosistem sawah itu apa saja? Kemudian populasi itu juga maksudnya apa? Nah, jadi pada kuncinya adalah tentang populasi di persawahan. Pada option A, banyaknya bebek-bebek berinteraksi. Apakah bebek-bebek itu berinteraksi dengan tanaman padi? Ketika kalian menjawab itu interaksi, apakah ketika makhluk hidup saling berinteraksi itu populasi? Berikutnya option B, sekelompok bebek dibiarkan penggembala mencari makanan di persawahan. Sekelompok bebek dibiarkan. Nah, apakah ini populasi? Jadi menentukan jawaban harus memahami konsep populasi. Ada di slide 6. Berikutnya jawaban C, kumpulan padi-padi menguning dengan sebuah pohon. Nah, dengan artinya yang disebutkan ini ada dua makhluk hidup, ada dua konsep. Padahal yang ditanyakan hanya satu konsep tentang populasi. Berikutnya option D, seorang penggembala. Apakah seorang penggembala ini populasi? Berada di bawah pohon yang rindang. Apakah pohon rindang itu populasi? Nah, jadi ketika kalian menentukan jawaban itu A, ketika itu kalian tanyakan pada diri Anda sendiri, kalian jawabnya ya. Ketika kalian menjawabnya masih ragu-ragu, maka kalian cari option yang lain yang bisa memastikan bahwa jawaban yang paling sesuai itu yang mana. Kadang-kadang memang option A, B, C, D itu seolah-olah ada kemiripan. Tetapi ketika siswa betul-betul memahami konsep dasarnya tentang populasi, maka tidak ada kesulitan bagi mereka menentukan jawaban yang paling benar. Kita lanjutkan ke soal berikutnya.